Tapi saya lihat sendiri ada orang dilarang untuk beribadah di situ, dia lari ke depan ke arah kiblat, kemudian dia sujud ke arah kuburan padahal kiblatnya sebelah sana. Saya lihat sendiri orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengajak antum untuk melihat bagaimana kondisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dekat. Ikhwatal iman, tersebar di internet gambar-gambar yang dianggap sebagai kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar. Bukan ini kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang benar adalah gambar berikut ini. Ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam Museum Masjid Nabawi atau Kota Madinah. Yang sebelah kanan kita lihat itu adalah kuburan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelah kirinya lagi, yang tengah itu adalah kuburan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang paling kiri adalah kuburan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian nampak juga kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memberikan hijab setelah dikuburkannya Umar bin Khattab. Kemudian ini semua adalah kamar Rasulullah bersama Aisyah di masa Rasulullah masih hidup. Kemudian kita lihat ini adalah pintu Rasulullah keluar menuju Masjid Nabawi ke arah Raudhah. Kemudian pintu yang satu ini adalah pintu Rasulullah keluar menuju rumah-rumah istri Nabi yang lain. Adapun yang sebelah kiri ini adalah pintu jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau. Adapun yang paling kanan kita lihat itu adalah jendela yang kalau dari luar jika kita melewati makam Rasulullah, di tempat itulah kita mengucapkan salam kepada Rasul, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ajmain. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, inilah posisi dan kondisi makam Rasulullah dan kedua sahabat beliau yang mulia. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka semua, Rasulullah dan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makam Rasulullah dalam Masjid Nabawi. Jadi sebenarnya makam Nabi di rumah, dan rumah terpisah dari apa? Masjid. Kan Nabi dikubur di mana? Di rumah Aisyah. Dan rumah itu memang asalnya tinggi. Kuburan Nabi tidak tinggi, kuburan Nabi itu pendek sama, tidak tinggi. Yang ditinggikan adalah rumahnya. Ya, asalnya memang rumahnya Aisyah ditinggikan. Ya, jadi yang bukan kuburan ditinggikan, tidak. Kuburan Nabi tetap pendek di situ. Ya, sebagaimana kuburan yang lain. Cuma yang ditinggikan adalah rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena rumahnya memang asalnya memang sudah beratap, memang tinggi. Ya. Kemudian di zaman para sahabat, di zaman Umar dan Utsman terjadi pelebaran Masjid Nabawi. Tapi pelebarannya selalu ke arah depan, ke arah samping kanan dan arah belakang. Samping kiri enggak, samping kiri kan ada kuburan Nabi. Jadi pelebaran tersebut tidak mencangkup sebelah kiri. Karena kalau dilebarkan sebelah kiri, akhirnya rumah masuk dalam areal masjid. Akhirnya kuburan masuk dalam areal masjid. Sehingga pelebaran masjid cuma arah depan, kanan dan belakang. Pada tahun 80 sekian, kalau tidak salah 88 Hijriah, baru terjadi pelebaran masjid ke arah kiri. Ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah, ya, atas perintah khalifah, maka terjadi pelebaran masjid ke arah kiri sehingga akhirnya kuburan Nabi masuk dalam areal masjid. Kuburan Nabi masuk dalam areal masjid. Ya. Dan sekarang kuburan Nabi berada dalam areal masjid. Dan masalahnya kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan karena Nabi harus dikuburkan di tempat tersebut. Dan masalahnya juga Masjid Nabawi juga tidak mungkin dipindahkan karena Masjid Nabi posisinya di situ. Yang seharusnya mungkin kuburan Nabi dikeluarkan dari areal masjid. Sekarang meskipun secara zahirnya Raudhah atau kuburan Nabi dalam areal masjid, tapi dijaga agar orang tidak beribadah di situ. Ya. Tapi saya lihat sendiri ada orang dilarang untuk beribadah di situ, dia lari ke depan ke arah kiblat, kemudian dia sujud ke arah kuburan padahal kiblatnya sebelah sana. Saya lihat sendiri orang Indonesia. Ya, ini tidak benar, ini tidak benar. Ya. Jadi kalau orang berdalil, Ustaz, kan boleh bikin kuburan di masjid. Kita bilang, kau dalilnya apa? Dalilnya kuburan Nabi. Kuburan Nabi tidak sama dengan kuburan yang lain. Tidak bisa dikiaskan. Kenapa kuburan lain bisa dipindahkan, masjidnya juga bisa dipindahkan? Adapun kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan, masjidnya juga tidak mungkin apa? Dipindahkan. Masing-masing punya keistimewaan, dan situ letaknya, nggak bisa dipindahkan. Yang memungkinkan masjid Nabi diperkecil kembali searah kiri sehingga kuburan tetap di luar. Tapi itu fitnahnya luar biasa. Pemerintah Arab Saudi juga melihat maslahat dan mudarat, ya. Ya, toh Nabi yang melarang orang untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat apa? Tempat ibadah, ya. Nabi sudah bilang, ini tidak punya dalil, ya sudah. Ya,
Jadi tetap yang jadikan dalil bukan perbuatan manusia. Saya tanya sama antum, masuknya kuburan Nabi dalam masjid itu perbuatan manusia atau perbuatan Nabi? Perbuatan manusia. Jauh setelah Nabi meninggal. 70 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Ya. Tetapi Nabi yang melarang kuburan dijadikan masjid, bahkan di akhir hayatnya, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.